Ringkasan pelajaran hayat Matius berita kelima. Sejarah keturunan dan status raja. Kelahiran Kristus. Dalam berita ini kita akan melihat kelahiran Kristus. Karena kelahiran Kristus sepenuhnya adalah suatu misteri, maka sangat sulit untuk membicarakannya. Pertama-tama, kita perlu melihat beberapa hal yang berhubungan dengan persiapan kelahiran Kristus. Berdasarkan otoritas kedaulatan Allah, kelahiran Kristus dipersiapkan dan dirampungkan berdasarkan otoritas kedaulatan Allah. Berdasarkan otoritas kedaulatannya, Allah membawa nenek moyang Yusuf dan Maria dari pembuangan di Babel kembali ke Yudea di bawah kepemimpinan Zerubabel. Berdasarkan otoritas kedaulatannya, Allah menempatkan Yusuf dan Maria di dalam satu kota, yaitu Nazaret. Selain itu, Yusuf adalah keturunan garis raja, garis Salomo, dan Maria adalah keturunan garis orang biasa, garis Nathan. Meskipun Yusuf dan Maria menikah, tetapi Yesus dilahirkan dari Maria, bukan dilahirkan dari Yusuf. Dilihat dari luar, dia dilahirkan dari Yusuf, tetapi sebenarnya dilahirkan dari Maria. Hal ini mutlak adalah otoritas kedaulatan Allah. Allah membawa Yusuf dan Maria dalam pernikahan, sehingga Kristus bisa didatangkan sebagai pewaris yang sah dari takhta Daud. Melalui ketaatan Maria. Menurut Lukas 1 ayat 26-28, kelahiran Kristus terjadi melalui ketaatan Maria. Setelah mendengar perkataan malaikat, Maria berkata, "Lihatlah, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini mungkin kelihatannya sederhana, tetapi harganya sangat tinggi. Untuk melahirkan Kristus, Maria membayar harga yang sangat tinggi, membayar dengan seluruh dirinya. Mau melahirkan Kristus tidaklah mudah, juga tidak murah. Maria membayar harga ini. Yusuf segera bereaksi. Dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Maka Maria dalam kesulitan. Saya jamin bahwa manakala Anda menerima amanat untuk melahirkan Kristus, Anda akan menemukan bahwa diri Anda berada dalam kesulitan. Semua malaikat akan memahami Anda, tetapi tidak ada seorang pun memahami Anda. Sebenarnya, orang yang paling dekat dengan Anda mungkin paling salah paham terhadap Anda. Tetapi kelahiran Kristus sebagian besar dirampungkan melalui ketaatan Maria. Dari kekuatan Roh Kudus. Akan tetapi, ketaatan Maria tidak berkaitan langsung dengan keterkandungan Yesus. Keterkandungan Yesus berkaitan langsung dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, ketaatan Maria tidak berarti apapun. Jangan memandang terlalu tinggi ketaatan kita. Itu hanyalah memberi kesempatan bagi kekuatan Roh Kudus untuk masuk ke dalam kita, untuk menggenapkan sejumlah hal. Bersama dengan ketaatan dan kerjasama Yusuf, meskipun ada otoritas kedaulatan Allah, ketaatan Maria, dan kekuatan Roh Kudus, tetapi masih memerlukan ketaatan dan kerjasama Yusuf. Apa yang akan terjadi jika Yusuf bersikeras untuk berpisah? Dia sedang merencanakan itu. Tetapi dia adalah orang yang dipilih Allah bagi kelahiran Yesus. Yusuf yang masih muda itu tidak bertindak kasar dan terburu-buru, tetapi dia penuh dengan pertimbangan dan pemikiran. Di sini kita perlu melihat bahwa jangan terlalu cepat memutuskan atau terlalu cepat bertindak. Berikanlah kesempatan kepada Tuhan untuk masuk. Setidaknya menunggu semalam. Mungkin pada malam itu malaikat datang berbicara kepada kita. Hal ini terjadi atas diri Yusuf.
Ketika Yusuf mempertimbangkan hal ini, malaikat Tuhan menyatakan diri dalam mimpi, dan Yusuf menaati perkataan malaikat. Bukan hanya Maria yang membayar harga, Yusuf juga membayar harga. Kelahiran Kristus membuat Yusuf membayar harga yang sangat besar. Karena hal ini membuat dia menerima penghinaan. Menggenapkan nubuat-nubuat. Kelahiran Kristus adalah penggenapan besar nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Nubuat pertama Perjanjian Lama adalah Kejadian 3 ayat 15. Dalam Matius 1 ayat 22-23, nubuat ini digenapi oleh seorang dara yang mengandung seorang anak. Dalam Galatia 4 ayat 4, Paulus mengatakan bahwa Kristus dilahirkan di bawah hukum Taurat dan dilahirkan dari perempuan. Kristus bukan hanya datang memenuhi hukum Taurat, tetapi juga menggenapkan janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dalam Yesaya 7 ayat 14 terdapat nubuat lain tentang Kristus. Lihatlah, akan ada seorang dara mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Penggenapan janji ini membawa Allah ke dalam manusia. Haleluya, Allah telah menjadi manusia. Allah menjadi tubuh daging. Memang sulit menemukan ayat yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa firman adalah Allah. Firman menjadi tubuh daging. 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, agunglah misteri kesalehan, yaitu dia menyatakan diri dalam tubuh daging. Meskipun tubuh daging bukan istilah yang baik, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah menyatakan diri dalam tubuh daging. Dalam Alkitab, tubuh daging setidaknya memiliki 3 arti. Pertama, dalam makna yang baik, tubuh daging mengacu kepada tubuh jasmani. Kedua, tubuh daging mengacu kepada tubuh yang telah jatuh. Ketiga, khususnya dalam Perjanjian Baru, tubuh daging mengacu kepada manusia yang jatuh. Firman adalah Allah, dan firman menjadi tubuh daging. Agunglah misteri kesalehan, yaitu Allah menyatakan diri dalam tubuh daging. Alkitab mengatakan bahwa Allah menjadi tubuh daging, bukan tubuh daging manusia tercipta, melainkan manusia yang jatuh. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Allah menjadi manusia yang jatuh? Ini benar-benar pertanyaan yang sangat sulit. Ada 2 ayat yang dapat membantu kita. Pertama adalah Roma 8 ayat 3 yang mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya sendiri dalam rupa tubuh daging berdosa. Ayat ini tidak mengatakan tubuh daging berdosa, melainkan mengatakan dalam rupa tubuh daging berdosa. Kedua, Yohanes 3:14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Ular yang ditinggikan di atas tiang di padang gurun bukan benar-benar ular beracun, melainkan ular tembaga yang dibuat serupa dengan ular asli. Kristus terkandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari seorang dara. Sumbernya adalah Roh Kudus, unsurnya adalah ilahi. Melalui darah Maria, dia mengenakan darah daging, yaitu keinsanian dan mengambil rupa tubuh daging, yaitu rupa manusia. Tetapi dia tanpa sifat dosa tubuh daging yang jatuh. Dia tidak mengenal dosa, dia pun tanpa dosa. Dia memiliki tubuh daging, tetapi tubuh dagingnya adalah rupa tubuh daging berdosa. Dilihat dari luar, dia adalah bentuk manusia ciptaan yang telah jatuh. Tetapi sesungguhnya, di dalam dia tidak ada sifat yang jatuh. Pada prinsipnya, kelahirannya sepenuhnya sama. Dilihat dari luar, dia adalah putra Yusuf. Sebenarnya, dia adalah putra Maria. Ketika Tuhan Yesus di atas salib, mengapa Allah memandang dia sebagai dalam bentuk ular?
Sejak hari kejatuhan manusia, ular di dalam manusia, ia membuat manusia menjadi ular. Menurut Matius 37, 23, ayat 33, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus menyebut orang-orang sebagai keturunan ular berudak, yaitu ular berbisa. Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang jatuh adalah keturunan ular. Inilah sebabnya mengapa Tuhan Yesus di atas salib dihakimi oleh Allah. Ketika Yesus di atas salib, dia bukan hanya manusia, dia juga dalam bentuk ular. Dalam pandangan Allah, dia mengambil bentuk ular dan mati di atas salib bagi kita yang memiliki sifat ular. Kita adalah tubuh daging yang telah jatuh, dan Yesus masuk ke dalam tubuh daging ini, supaya dia dapat membawa Allah ke dalam keinsanian. Di dalam dia, persona ilahi Allah berbaur dengan keinsanian. Kelahiran Kristus bukan hanya menghasilkan juru selamat, tetapi juga membawa Allah ke dalam manusia. Kita perlu memahami bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang berbaur dengan keinsanian yang jatuh. Dia mengambil bentuk manusia, tetapi tanpa sifat dosa manusia. Inilah kelahiran Kristus. Yehova menjadi Yesus. Kelahiran sang ajaib yang demikian ajaib adalah Yehova. Dia bukan hanya Yehova, dia adalah Yehova yang ditambah sesuatu lainnya. Nama Yesus ini berarti Yehova Juru Selamat atau karunia keselamatan Yehova. Persona yang ajaib ini adalah Yehova yang mengaruniakan keselamatan kepada manusia. Dia sendiri adalah karunia keselamatan. Karena Yehova sendiri telah menjadi karunia keselamatan, dia adalah juru selamat. Ketika kita menyeru nama Yesus, bukan hanya nama seorang. Yesus bukan hanya manusia. Dia adalah Yehova keselamatan kita. Yehova juru selamat kita. Ini sangat sederhana tetapi sangat dalam dan ajaib. Ketika kita menyeru Yesus, alam semesta tahu bahwa kita menyeru Yehova sebagai juru selamat. Yehova sebagai karunia keselamatan kita. Orang Yahudi percaya kepada Yehova, tetapi tidak percaya kepada Yesus. Di satu pihak, mereka memiliki Yehova, tetapi tidak memiliki karunia keselamatan atau juru selamat. Yang kita miliki lebih banyak daripada orang Yahudi, karena kita memiliki Yehova Juru Selamat, Yehova karunia keselamatan kita. Ketika kita memberitakan Injil, yang terbaik dapat membantu orang menyeru Yesus. Asalkan mereka menyeru Yesus, akan ada sesuatu yang terjadi. Yesus adalah Yosua sejati. Yosua adalah bahasa Ibrani, sama dengan Yesus dalam bahasa Yunani. Musa membawa umat Allah keluar dari Mesir, tetapi Yosua membawa mereka masuk ke dalam perhentian. Yesus adalah perhentian. Dia membawa kita masuk ke dalam dirinya sendiri. Yesus adalah Yosua sejati kita, yang membawa kita masuk ke dalam perhentian, yaitu perhentian tanah permai. Dia bukan hanya juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga Yosua kita yang membawa kita masuk ke dalam perhentian, masuk ke dalam tanah permai. Setiap kali kita menyeru namanya, dia menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita masuk ke dalam perhentian, ke dalam kenikmatan atas dirinya sendiri. Allah menjadi Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23, ada nama ajaib yang lain, Immanuel. Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah. Immanuel adalah nama yang disebut oleh manusia, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus Juru Selamat adalah Allah menyertai kita. Tanpa Dia, kita tidak dapat berjumpa dengan Allah, karena Allah adalah Dia. Dia adalah Allah. Tanpa Dia, kita tidak dapat menemukan Allah.
karena Dia adalah Allah sendiri yang menjadi tubuh daging dan tinggal di antara kita. Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Kita mengacu kepada umat yang diselamatkan. Yesus Kristus adalah Immanuel, bukan hanya menyertai kita ketika Dia hidup di bumi, tetapi juga menyertai kita saat ini setelah kenaikannya ke surga. Setiap kali kita berkumpul ke dalam nama-Nya, Dia menyertai kita. Selanjutnya, Dia akan menyertai kita setiap hari sampai kesudahan zaman. Allah Yehova lahir di dalam tubuh daging sebagai Raja. Yesus adalah Allah Yehova yang lahir di dalam tubuh daging sebagai Raja untuk mewarisi takhta Daud. Injil Matius adalah kitab yang membahas kerajaan. Ada Kristus sebagai Raja dan Mesias. Ketika kita menyeru Yesus, kita memiliki Yehova, Juru Selamat, karunia keselamatan. Allah akhirnya adalah Raja. Raja adalah yang memerintah. Ketika kita menyeru Yesus, segera ada satu persona yang memerintah atas kita. Yesus Raja akan mendirikan kerajaannya di dalam kita dan akan mendirikan takhta Daud di dalam hati kita. Semakin kita menyeru Yesus, semakin memiliki kekuatan pemerintahannya. Yesus Raja mau lahir di dalam Anda dan mendirikan kerajaannya di dalam Anda. Ini adalah Yesus Kristus yang kita lihat dalam Injil Matius. Kristus di dalam Injil Matius adalah Raja Juru Selamat, juga adalah Juru Selamat Raja. Dia mendirikan kerajaan surga di dalam kita yang memerintah atas kita. Matius pasal 1 bukan hanya memperlihatkan kepada kita asal-usul Raja, tetapi juga memperlihatkan penyertaan Raja. Nama Raja ini adalah Yesus. Setiap kali kita menyeru nama-Nya, kita merasakan bahwa Dia memerintah di dalam kita melalui penyelamatannya. Dia sedang mendirikan kerajaan surga di dalam kita. Haleluya! Ini adalah Kristus kita. Demikianlah ringkasan pelajaran hayat Matius berita kelima. Dalam berita selanjutnya, kita akan melihat Yesus, nama pemberian Allah, Immanuel, nama yang disebut oleh manusia. Amin.